Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar? Kiranya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, di dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan tangan Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan di Minggu Kudus hari ini kita tetap bersyukur sekalipun secara kondisi belum memungkinkan kepada kita untuk beribadah secara bersama-sama, secara khusus dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada minggu ini. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus untuk anak-anak yang pada tahun ini juga menyelesaikan studinya, ya kita bersyukur sekalipun secara graduation mungkin tidak bisa menggunakan toga, tidak bisa menggunakan atau tidak bisa berfoto bersama-sama dengan orang-orang yang saudara-saudara kasihi, dengan teman-teman di kampus atau di sekolah, atau dengan para guru atau para dosen, tetapi kita terus bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan tentu menjadi impian setiap orang. Kesetiaan menjadi cita-cita setiap kita, bukan saja anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, semua merindukan bagaimana hidup dalam kesetiaan. Pada tahun 44 sebelum Masehi, ada satu peristiwa yang menggemparkan di kehidupan kekaisaran Romawi, ketika seorang bernama Julius Caesar dikhianati. Kekuasaan yang luar biasa maju, kekuatannya yang terus berkembang, membuat orang-orang di sekitarnya tidak menyukainya. Sehingga orang merancangkan sesuatu yang tidak baik atas dia, yaitu pembunuhan. Oleh karena kekuatan yang dimiliki beliau, maka membuat banyak orang, secara khusus senator dari kekaisaran Roma marah. Mereka iri hati, mereka membenci dia, karena kekuasaannya yang terus-menerus menunjukkan kemajuan. Mereka membentuk suatu aliansi dan membunuh beliau. Ironisnya, ketika beliau melakukan sidang di ruang sidang, maka orang-orang yang tidak disangkanya akan melakukan pembunuhan terhadap dia. Siapakah mereka? Dan salah satunya adalah seorang yang disebut sebagai anak angkatnya, yang sangat dekat, yang sangat dia cintai, yang sangat dia kagumi.
Marcus Junius Brutus. Sehingga ketika beliau, Kaisar menghabiskan nafas terakhirnya, dia melihat anak yang dia kasihi, dia melihat putra yang dia cintai, keponakan yang sekaligus juga anak adopsinya. Lalu Kaisar berkata, "Engkaukah itu anakku?" Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menjaga kesetiaan. Berat untuk hidup dikhianati. Berat untuk hidup dinodai dalam kesetiaan. Barangkali saudara akan bertanya, "Pak, itu kan cerita dulu, cerita kuno, 44 sebelum Masehi, artinya 2000 lebih tahun yang lalu. Cerita yang sudah lama, sekarang kan zaman sudah berbeda." Betul saudara, betul zaman sudah berbeda. Waktu sudah terus berkembang, tetapi kesetiaan tidak pernah tidak dinodai. Selalu ada orang yang menodai kesetiaan. Selalu ada orang yang hidup mengkhianati sesamanya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesetiaan memang menjadi sesuatu barang yang langka. Kesetiaan harusnya menjadi rindu tiap orang. Tetapi ternyata kesetiaan bisa menghancurkan dan bisa hadir di setiap lini kehidupan manusia. Ketidaksetiaan bisa melanda aspek politik. Ketidaksetiaan bisa melanda aspek militer. Ketidaksetiaan bisa melanda ketika kita ada dalam dunia kerja. Ketidaksetiaan, pengkhianatan bisa dilakukan di dunia bisnis. Ketidaksetiaan bisa dilakukan di dalam persahabatan. Ketidaksetiaan bisa dilakukan dalam dunia percintaan. Ketidaksetiaan bisa dilakukan di dalam keluarga. Dan bahkan ketidaksetiaan bisa terjadi di dalam kehidupan beragama. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, Israel berkali-kali diingatkan oleh Allah supaya mereka taat, supaya mereka setia. Namun berkali-kali juga mereka menunjukkan ketidaktaatan mereka, menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Apa yang diterimanya? Ketika ia begitu setia mengajar para muridnya. Penyangkalan dilakukan oleh Petrus. Pengkhianatan dilakukan oleh salah seorang terdekat dengan dia. Pemegang keuangan para murid Kristus. Yudas menjual dia. Mengkhianati dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah engkau dikhianati? Pernahkah kesetiaanmu dinodai? Wah Pak, jangankan pernah 1 kali, barangkali 2 kali, 3 kali, dan bahkan berkali-kali. Ya pernah dikecewakan, kesetiaan saya pernah dinodai. Dan bahkan sekarang, mungkin saudara akan berkata, saya pun sedang dikhianati, saya pun sedang ditinggalkan, saya pun sedang tidak mengalami nasib yang mujur seperti orang, mengalami kehidupan yang mujur seperti orang. Kenapa? Karena kesetiaan saya ternyata dikhianati oleh pacar saya. Kesetiaan saya ternyata dikhianati oleh suami saya. Kesetiaan saya ternyata dikhianati oleh istri saya. Kesetiaan saya ternyata dikhianati oleh orang tua saya. Kesetiaan saya ternyata dikhianati oleh anak-anak saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah untuk menjalani hidup dikhianati. Tidak mudah untuk menjalani hidup kesetiaan yang dinodai. Sehingga tidak sedikit orang mengambil jalan pintas. Lari ke dugem. Lari ke night club. Lari ke minum-minuman keras. Lari ke rokok. Untuk menghindari atau menghilangkan rasa stres dari ketidaksetiaan yang dilakukan oleh sahabat.
Dari ketidaksetiaan yang dilakukan oleh pasangan. Dari ketidaksetiaan yang dilakukan oleh rekan bisnis. Dari ketidaksetiaan yang dilakukan oleh rekan kerja. Dan bahkan barangkali sedikit atau paling tidak mungkin. Ya, kalau kita pernah membaca di dalam beberapa media. Ada orang yang kemudian mengambil jalan pintas yang memang betul-betul pintas. Menghabisi hidupnya. Hanya karena merasa sakit hati. Hanya karena merasa tidak tahan oleh karena dikhianati cintanya. Hanya karena tidak tahan oleh karena penderitaan, kesetiaannya dinodai, kesetiaannya dikhianati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demi Tuhan Allah yang hidup, jikalau hari ini saudara-saudara sedang dikhianati, kesetiaan saudara sedang dinodai oleh orang-orang di sekitar Anda. Jangan putus asa, jangan kecewa. John Sung pernah menyanyikan pujian. Haleluya. Selama 12 kali. Haleluya. 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 Kenapa engkau harus frustasi dan mengakhiri hidupmu? Hanya karena kesetiaanmu dinodai. Hanya karena kesetiaanmu dikhianati oleh orang-orang terdekatmu. Betapa ruginya engkau. Betapa ruginya saya dan saudara ketika kesetiaan itu dinodai dan kita terlena di sana. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang kesetiaan menjadi barang langka di tengah-tengah dunia yang serba bisa kita dapatkan dengan berbagai pilihan. Ya. Salah satu media melakukan survei tentang kesetiaan secara khusus di dalam kehidupan keluarga. Menarik, di dalam tulisan tersebut maka secara khusus untuk tingkat Asia Tenggara dan ketidaksetiaan yang terbanyak adalah di negara Thailand. Di dalam survei tersebut mengatakan demikian. Indonesia, saudara tahu nomor berapa? Urutan kedua, ketidaksetiaan yang terbanyak. Baik itu terhadap pasangan ketika masih pacaran, atau ketika sudah berkeluarga, menjadi suami istri, dan bahkan ketika dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Betapa besarnya ketidaksetiaan yang terjadi di dunia saat ini. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik kembali kepada apa yang sebetulnya sudah kita baca di dalam bagian tulisan Rasul Yohanes yang dialamatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Maka di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah situasi yang sulit, kesetiaan harus tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Ketidaksetiaan sangat merugikan. Bukan saja kehidupan orang yang dikhianati, tetapi terlebih bagi kehidupan diri yang sebetulnya tidak setia. Di dalam tulisannya kepada anak didiknya, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, orang yang tidak setia atau ketidaksetiaan mendatangkan hukuman atas diri mereka. Betapa berbahayanya, betapa bodohnya kita kalau kita tidak ingin menjadi orang yang setia. Bukan orang yang kita khianati yang menanggungnya. Betul, ketidaksetiaan seringkali juga menimbulkan korban bagi orang lain. Tetapi lebih berbahaya bagi hidup saya dan saudara, bagi hidup kita ketika kita tidak hidup dalam kesetiaan. Di dalam Injil Matius kisah tentang talenta, maka ketidaksetiaan seorang yang diberikan oleh sang tuan dengan satu talenta ketika ia menguburkan talenta yang satu itu ke dalam tanah, maka apa yang terjadi ketika sang tuan pulang lalu memanggil para hamba-hamba yang sudah diberikan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, mereka yang diberi 5, dia yang diberi 2 mempertanggungjawabkan talentanya, tetapi dia yang diberi 1 talenta menguburkan talenta. Waktu tuannya datang dan memanggil dia, lalu dia berkata, Tuan,
Ini talenta yang Tuhan kasih. 1 talenta. Aku kembalikan 1 talenta. Aku telah menguburkannya. Karena aku tahu Tuhan begitu kejam dan Tuhan begitu begini. Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur. Apa yang dikatakan oleh Sang Tuhan terhadap seorang yang tidak setia itu? Ambillah 1 talenta itu. Berikanlah kepada yang 10 talenta. Dan bukan hanya itu. Campakkanlah dia ke dalam kegelapan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka betapa berbahayanya hidup di dalam ketidaksetiaan. Menarik bahwa kesetiaan memang menjadi barang langka. Tetapi kesetiaan tetap harus menjadi bagian dari hidup orang percaya. Di tengah-tengah sulitnya menemukan kesetiaan, di tengah beratnya hidup untuk menjadi orang yang berjalan di dalam kesetiaan, orang percaya tetap harus dipanggil, harus menjalani hidup dalam kesetiaan. Amsal memang pernah berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Artinya bahwa kesetiaan itu seperti mencari mutiara di tengah-tengah barangkali pasir yang banyak. Mencari berlian yang satu di tengah-tengah tumpukan jerami yang ada. Banyak orang baik hati, betul. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya seharusnya memiliki kesetiaan yang berbeda dengan kesetiaan yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Bagaimanakah kesetiaan yang seharusnya yang dimiliki oleh orang percaya? Pertama, kesetiaan memang berbeda dimiliki oleh orang percaya. Kenapa? Karena kesetiaan yang kita miliki, kesetiaan yang harus kita lakoni, bukanlah kesetiaan yang bergantung pada situasi kehidupan. Itulah yang digambarkan oleh seorang rasul yang sudah tua, yang sudah berumur. Rasul yang paling terakhir mati dari antara rasul-rasul yang ada, yaitu Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Maka ketika dia diberikan satu penglihatan oleh Sang Maha Kudus, dia menuliskan tentang apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Smyrna. Mereka dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi mereka tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan engkau ke dalam penjara selama 10 hari. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Gambaran yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini untuk mengingatkan kepada jemaat di Smyrna dan juga kepada pembaca sekarang, kepada kita, bahwa di tengah situasi yang sulit, penderitaan, kemiskinan, penganiayaan, dan penjeblosan ke dalam penjara oleh karena iman mereka yang begitu taat dan setia kepada Kristus, harusnya tidak membuat mereka untuk tidak setia kepada Allah. Kesetiaan kita tidak bergantung kepada situasi kehidupan. Mungkin kau akan berkata, saya akan setia kepada Tuhan, Pak. Kalau hidup saya sehat. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Kalau hidup saya berlimpah dengan harta benda. Saya akan setia kepada Tuhan, Pak. Kalau saya tidak disakiti oleh orang-orang di sekitar saya. Saya akan setia. Kalau saya punya pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak. Betulkah itu menjadi satu jaminan bahwa hidup saya dan saudara ketika demikian saudara setia? Belum tentu. Belum tentu. Oleh sebab itu di tengah situasi yang berat, situasi yang sulit, penganiayaan, penindasan, kemiskinan, jemaat di Smyrna diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap setia. Kesetiaan kita kepada Tuhan jangan pernah bergantung pada berapa materi yang pernah kita miliki. Kesetiaan kita kepada Tuhan jangan pernah bergantung pada situasi fisik, sakit atau sehatnya kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan
Jangan pernah bergantung kepada posisi yang kita tempatkan, yang kita miliki, yang kita punyai dalam dunia pekerjaan. Kesetiaan kepada Tuhan harus lahir dari batin yang terdalam, dari hati yang tulus, dari hati yang telah dimurnikan oleh Kristus Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya dikabari oleh salah seorang sahabat. Apa yang dia katakan kepada saya? Pak Netsen tahu, kenal nggak orang ini? Waduh, saya nggak kenal. Kenapa? Oh, dia sahabat saya. Ada apa? Dia dahulu adalah seorang pelayan yang bagus, pelayan yang setia. Tetapi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, yang melanda hidup, bukan saja hidup mereka, tapi hidup dunia sebetulnya. Hidup semua orang. Terus, yang saudara maksudkan apa? Sekarang dia hidup hanya bersama dengan anaknya. Istrinya meninggalkan dia. Kenapa? Karena suaminya tidak lagi punya pekerjaan. Suaminya tidak punya lagi penghasilan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itukah gambaran kehidupan orang percaya? Itukah gambaran kehidupan kekristenanmu? Itukah gambaran kehidupan seorang pelayan? Memang waktu masih terus berjalan. Waktu masih terus bergulir. Kesetiaan kita diuji. Baik terhadap pasangan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, mari kita terus berpegang teguh pada kesetiaan yang Kristus berikan. Bukan kepada situasi dan kondisi hidup yang kita alami. Kesetiaan yang berbeda dari kehidupan orang percaya. Bukan saja kesetiaan oleh karena mereka situasi hidup yang tidak menentu, situasi hidup yang tidak bisa diprediksi. Tetapi juga kesetiaan yang berbeda dari kehidupan orang percaya adalah karena kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap setia. Di dalam ayat yang ke-10 bagian yang ke-B, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Konsisten, continue. Itulah kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya bicara tentang bagaimana memulai sesuatu. Kesetiaan bicara tentang bagaimana menjalani. Kesetiaan tentang bagaimana mengakhiri. Kesetiaan kita bukan ditentukan bagaimana kuat gagahnya kita. Kesetiaan kita ditentukan bagaimana Kristus yang telah begitu setia menjalani penderitaan, memikul salib menuju bukit Golgota hanya karena cintanya pada saya dan saudara. Tidakkah engkau setia kepada dia di dalam kehidupan hari lepas hari? Dia yang memerintahkan kepada kita untuk setia. Dia yang telah menjalani hidup dalam kesetiaannya. Oleh sebab itu kesetiaannya memegang tangan kita. Kesetiaannya menuntun langkah kita untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada dia. Bukan di waktu engkau hanya makmur, limpah harta, kekayaan, sehat. Bukan hanya ketika engkau dapat pekerjaan yang bagus. Bukan hanya ketika engkau mendapatkan prestasi dalam dunia pendidikan. Lalu engkau setia kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang betul-betul hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesuksesan, hidup dalam kesehatan, hidup dalam kepintaran, hidup dalam prestasi yang tinggi. Namun pada akhirnya mereka justru menghina Tuhan. Karena mereka lupa Tuhan yang sudah memberkati kehidupan mereka. Ingatlah akan kesetiaan Kristus yang telah menanggung hukuman demi saya dan saudara. Kesetiaan kita adalah kesetiaan yang berbeda. Oleh karena apa? Oleh karena kesetiaan kita dituntun, dipelihara oleh Roh Kudus yang Tuhan utus ke dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Kristus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Maka Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku mengutus Roh pribadi, seorang penolong yang terus menolong kehidupanmu, yang terus menuntun hidupmu dari hari ke hari. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-11,
Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus begitu setia menuntun hari-hari hidup kita. Ketika kita berduka, Dia menghibur kita. Ketika hati kita remuk reda, Dia merangkul dan membelai kita. Ketika kita salah, Dia memanggil kita. Dan bahkan ketika kita menyimpang dari kehendak-Nya, Dia menggunakan rotan untuk menarik kita, mendisiplin kita. Oleh sebab itu, pimpinan Roh Kudus menjadi satu bagian yang penting dalam hidup kita untuk menjalani kepekaan. Tidak seorang pun manusia yang mampu setia sampai akhir dengan iman yang teguh, dengan iman yang taat kepada Kristus yang telah disalibkan, tanpa karya Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita, tanpa tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita. Waduh Pak, kalau begitu Roh Kudus memimpin saya, tapi kenapa saya terkadang tidak setia? Bukan salahnya Allah, bukan salahnya Kristus, bukan salahnya Roh Kudus. Kitanya yang bebal, yang tidak peka. Kitanya yang bebal, yang tidak mau mendengarkan firman. Kitanya yang bebal, yang tidak mau dituntun oleh Dia, yang sok tahu di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Persis seperti seorang anak kecil yang sok tahu dalam mengerjakan pekerjaannya. Padahal dia belum tahu. Itulah hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus disadar ingatkan. Di dalam Minggu Kudus, di perjamuan kudus hari ini, kita terus disadar ingatkan kepada Tuhan. Untuk terus mengasihi Dia. Untuk terus setia di dalam cinta kasih padanya. Dan pada akhirnya Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi buah, apa yang menjadi nilai daripada kesetiaan. Kalau tadi saya mengatakan upah dari ketidaksetiaan adalah hukuman. Upah dari ketidaksetiaan adalah diambilnya talenta. Upah daripada ketidaksetiaan dicampakkannya mereka ke dalam tempat yang paling gelap di mana ada ratapan dan kertakan gigi di sana. Tetapi upah daripada kesetiaan, nilai daripada kesetiaan, penulis Kitab Wahyu Rasul Yohanes berkata, di dalam ayat yang ke-10 bagian B. Maka demikian, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan di dalam ayat yang ke-11 bagian B, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Menarik. Bagian ini sebetulnya menjadi jaminan, menjadi kekuatan bagi kita untuk setia kepada Tuhan. Orang yang tahu tujuannya, maka orang tentu akan setia mestinya. Karena dia tahu finishnya seperti apa, endingnya seperti apa. Emang Bapak tahu kalau akhir hidup Bapak akan dipersekutukan dengan Tuhan di kekekalan. Hidup dalam kekekalan bersama Kristus. Iman kita lah. Iman pribadi kita. Relasi kita dengan Tuhan. Kepekaan kita pada pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam persekutuan indah. Dan kita percaya itu bukan karena kekuatan kita. Tadi karena kesetiaan Allah. Kesetiaan Tuhan yang memegang perjanjian dengan umat Israel itulah. Yang memampukan Israel. Yang menguatkan Israel untuk masuk tanah perjanjian. Bukan hebat mereka. Kekuatan pemeliharaan iman yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Yang memampukan kita melihat ke depan. Melihat kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib bagi saya dan saudara. Menarik di dalam perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Ketika ia berkata kepada seorang yang diberikan talenta 5 dan seorang yang diberikan talenta 2, ketika mereka mengembangkan talenta waktu tuannya datang, maka tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Mari, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tidakkah ini menjadi rindu kita? Tidakkah ini menjadi hasrat
kita yang hidup beriman pada Tuhan, yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, haruskah kita menodai kesetiaan di dalam menjalani hidup di tengah dunia yang sementara ini? Karena itu Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Jemaat di Smyrna, jemaat yang luar biasa. Kemakmuran ada di sana. Dan bahkan kota Smyrna, kata Smyrna sendiri, menggambarkan satu keharuman, satu kemakmuran, satu keindahan. Tapi mereka menderita, teraniaya, mengalami kesulitan. Dan bahkan dari orang-orang yang beragama, orang-orang Yahudi, yang mengaku diri keturunan Abraham, tapi ternyata jemaah iblis disebutkan di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teruslah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara kesetiaan, bicara tentang bagaimana panggilan hidup kita, relasi kita bergumul dengan Tuhan. Oleh sebab itu berkatalah kepada Tuhan secara pribadi, di Minggu Kudus hari ini, aku mau setia ya Tuhan. Aku mau setia ya Tuhan. Akan tetapi ingatlah, bahwa begitu Anda memilih untuk setia kepada Allah, memilih untuk setia dalam taat yang penuh kepada Kristus, saudara adalah saksi Kristus yang harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapannya. Kamulah saksiku. Kamulah saksiku bukan hanya terhadap orang lain, terhadap dirimu sendiri yang mengambil komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengakhiri bagian ini dengan satu kisah yang tentu memberikan suatu inspirasi bagi kita. Kesetiaan bukan hanya bicara tentang bagaimana kita memulai. Kesetiaan bicara tentang bagaimana orang menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang ada ini. Dan kesetiaan bagaimana seorang mengakhiri. Starting penting, bagus. Menjalani tidak boleh menghina, tidak boleh mengkhianati kebenaran, dan juga akhirnya harus bagus. Finishing well. Harus menjadi bagian hidup orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Seperti seorang yang berlomba lari. Mereka memulai bagus, tapi ketika di tengah putaran lari, waktu mereka melanggar, maka mereka didiskualifikasi. Mereka dianggap tidak setia di dalam satu pertandingan tersebut. Sekalipun mereka menang, sampai finish terakhir, lebih dulu tetap mereka dinyatakan tidak mendapat kemenangan. Oleh sebab itu kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, finishing well kita, memang kita tidak tahu kapan kita berakhir. Tiap-tiap orang tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi paling tidak mari kita berlomba. Seperti seorang yang berlomba lari. Untuk menjaga hidup kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus yang membuat kita kuat, dan dengan firman yang harus kita renungkan, yang harus kita gumulkan, yang harus kita pelajari, dan yang harus kita hidupi hari lepas hari. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi umat-umat yang setia di tengah-tengah dunia yang terus menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Hari ini kita tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana kesetiaan Bapak Ibu di rumah beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kesetiaan keluarga beribadah kepada Tuhan. Menarik ketika saya berdiskusi dengan salah seorang, Pak, saya telepon, bagaimana menurut Bapak tentang ibadah kita? Saya pikir apakah terlalu panjang, apakah harus kita potong lagi waktunya? Jangan Pak Netsen, tetap unsur-unsur ibadah perlu. Ibadah adalah pengorbanan. Orang yang betul-betul mau beribadah, paling tidak ya, mempersiapkan diri. Kalau kuota Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak muda, bisa Anda pergunakan untuk Facebook, untuk Instagram, untuk main game. Kenapa tidak dipergunakan untuk beribadah mengikuti ibadah secara live streaming? Ibadah adalah pengorbanan. Betul sekali. Iya. Sejauh manakah kesetiaan Bapak Ibu kepada Tuhan? Biarlah setiap kita menguji diri kita. Setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah saya menjadi umat-Mu yang setia. Karena Engkau sudah setia. Setia sampai mati. Di kayu salib, Paulus mencatat dalam kitab
Filipi, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia tetap setia, karena itulah hakikatnya. Dia tidak pernah menyangkal firman-Nya. Dia tidak pernah menodai perkataan yang dia firmankan. Harusnya itulah menjadi bagian dalam hidup kita. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan memampukan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.